Episode 27. Kania memikirkan setiap kata yang diterima oleh kupingnya. Mencoba mencerna dengan baik setiap kata yang tukang kebun itu ucapkan. Sepertinya tukang kebun ini tahu semua tentang Brian. Mungkin aku bisa mencari tahu tentang kehidupan Brian lewat dia, ucap Kania dalam hati. Loh, aku kok jadi berniat memanfaatkan dia sih? Aduh, Kania, kamu ini kok bisa jadi licik sekali seperti ini sih? Ucap Kania lagi sambil mengetok pelan kepalanya. Tanpa sadar, apa yang ia lakukan itu diperhatikan oleh Ihsan. Dan menimbulkan tanda tanya di hati Ihsan. Ada apa Nona Kania? Apa Nona Kania sakit kepala? Tanya Ihsan agak cemas. Enggak sakit kepala kok. Kania berucap, agak gugup. Lalu, kenapa Nona Kania memukul diri sendiri? Kepalaku agak gatal, makanya aku pukul. Mau digaruk malu. Tapi malahan ketahuan. Ucap Kania dengan senyum tidak enak. Oh, aku pikir apa? Tidak ada, jangan cemas. Aku baik-baik saja. Oh ya, aku hampir lupa mengucapkan terima kasih. Atas apa yang Mas Ihsan lakukan tadi? Makasih banyak ya Mas Ihsan, udah mau belain aku padahal. Apa yang Pak Rian katakan itu benar adanya? Aku ini Nona. Yang datang dengan status yang kurang jelas. Jangan bicara seperti itu, Nona Kania. Walau apapun. Alasan kedatangan Nona, tapi satu hal yang paling jelas. Dan sudah sangat pasti. Nona Kania adalah istri Tuan Muda kami, Tuan Muda Brian. Yang telah menjadi tahun muda kami selama ini, kami wajib menghormati Nona layaknya kami menghormati Tuan Muda. Tapi, lain kali, Mas Ihsan tidak perlu melakukan hal itu pada pekerja yang lain, aku jadi tidak enak hati menerima pembelaan yang menurutku sangat berlebihan seperti tadi. Karena aku datang, bukan bermaksud untuk merusak hubungan kalian semua. Nona Kania tenang saja, hubungan antara aku dan Mas Rian memang sudah rusak sejak awal, jadi tidak akan ada hubungannya dengan aku yang membela Nona Kania tadi. Maksud Mas Ihsan apa? Rusak bagaimana? Apa kalian saling kenal sebelumnya? Bukan hanya saling kenal Nona Kania, aku dan Mas Rian. Itu malahan bisa dikatakan besar sama-sama, karena kami adalah saudara ya walaupun aku terlahir dari ibu yang berbeda, tapi tetap saja kami dibesarkan di satu atap. Yang sama dengan ayah yang sama pula. Jadi Pak Satpam itu sebenarnya kakak Mas Ihsan. Tanya Kania memastikan. Iya dia kakakku, kakak yang tidak pernah menganggap aku ada tepatnya. Terdengar nada sedih di setiap kata yang Ihsan ucapkan barusan. Nada sedih itu bisa Kania rasakan dengan jelas karena dia juga mengalami hal yang sama. Apa yang aku katakan? Ihsan tiba-tiba sadar dengan perkataannya barusan. Ya Tuhan, maafkan saya Nona Kania. Saya tidak seharusnya bicara soal itu pada Nona Kania. Bukankah kita datang ke sini untuk menghibur hati Nona Kania? Ihsan berusaha mengubah suasana sedih yang tanpa sengaja ia ciptakan. Tidak masalah, Mas Ihsan. Aku tidak keberatan mendengarkan cerita dari Mas Ihsan. Tentunya, jika Mas Ihsan bersedia menceritakan cerita itu padaku. Karena sebenarnya, kita punya nasib dan jalan cerita yang hampir sama. Maksud Nona Kania? Nona juga punya kakak tiri? Iya. Ihsan terlihat antusias bertanya. Kania mengangguk. Aku punya adik tiri tepatnya, tapi jalan cerita kita emang hampir sama, tidak dianggap ada, dan malahan disiksa dengan cara licik oleh kenapa kita malah jadi saling curhat seperti ini? Tanya Kania menyadari, hal itu tidak bisa ia ceritakan dengan teman baru seperti Ihsan. Gak apa-apa Nona Kania, jika Nona Kania ingin bercerita, maka saya akan mendengarkan cerita Nona dengan seksama. Tentunya, jika Nona ingin bercerita,
Itu kata-kataku, kenapa kamu mengkopinya? Tanya Kania sambil tersenyum. Mereka berdua pun akhirnya sama-sama tersenyum lepas. Tersenyum pada nasib yang mereka miliki, yang berusaha. Mereka nikmati dengan sepenuh hati. Brian yang berada di kamarnya memperhatikan dengan seksama apa yang Kania dan Ihsan lakukan dari jendela kaca kamar tersebut. Pemandangan dari jendela kaca kamar itu memang langsung menghadap belakang villa, sehingga Brian dengan mudah menikmati pemandangan jika ia inginkan. Ia yang menyukai pemandangan sangat senang melihat taman belakang yang baginya sangat menenangkan. Hampir setiap ada waktu luang, semuanya ia habiskan untuk menikmati pemandangan taman belakang tersebut. Bukan hanya itu, jika pikirannya sedang kalut atau banyak masalah, ia pasti memilih menikmati pemandangan taman belakang yang tidak pernah membuat hatinya merasa bosan untuk menikmati pemandangan tersebut. Sejak awal Kania dan Ihsan berjalan ke taman belakang villa, Brian tertarik untuk memperhatikan setiap gerak-gerik kedua makhluk tersebut. Entah kenapa, ia sedikit merasa sakit hati dan kesal. Apalagi ketika melihat Kania tersenyum pada Ihsan, karyawan yang ia pekerjakan sebagai tukang kebun karena beberapa alasan. Johan, awasi gerak-gerik Ihsan, jangan sampai ia kelewatan batas, kata Brian tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela. Johan yang sedari tadi sibuk dengan laptop di pangkuannya, kini menghentikan apa yang ia lakukan. Lalu, mengangkat kepala untuk melihat Brian. Sejujurnya, ia bingung dengan kata-kata yang Brian ucapkan barusan. Apa maksud Tuan Muda? Tanya Johan sambil menatap Brian dengan tatapan meminta penjelasan. Apa kata yang aku ucapkan kurang jelas, Johan? Aku ingin kamu mengawasi tukang kebun yang bernama Ihsan. Apa kamu tidak memahami apa yang aku katakan? Bukan, Tuan Muda, bukan itu maksudku. Lalu, aku merasa tidak mengerti dengan maksud dari kata-kata yang Tuan Muda ucapkan barusan. Kenapa aku harus mengawasi tukang kebun? Apakah ada yang mencurigakan dari seorang tukang kebun? Apa dia? Bisakah kamu langsung mengerjakan apa yang aku katakan tanpa harus banyak bicara dan menghujani aku dengan banyak pertanyaan? Atau kamu bosan bekerja denganku? Ya Tuhan, haruskah kamu terlihat kesal seperti itu padaku? Tuan Muda, bukankah aku hanya bertanya saja? Brian merasa semakin kesal dengan sikap dan kata-kata yang Johan ucapkan. Ia pun memalingkan wajahnya ke arah Johan yang masih duduk manis dengan laptop di pangkuan. Tatapan tajam ia berikan pada Johan, membuat Johan merasa ngeri dengan tatapan tajam itu. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Aku akan laksanakan apa yang Tuan Muda katakan, ucap Johan, sambil kembali menatap laptop untuk menghindari tatapan tajam Brian.